Pengurus cabang Madiun, yang terhormat Ketua Ranting Seratan beserta jajarannya, yang terhormat para satgas dari Ranting Seratan, tak lupa yang terhormat datangan satgas dari pusat juga ya, Mbak Ropiah, itu satgas pusat, serta para warga semuanya yang rawuh di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini menginjak siang kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri, mungkin para warga yang baru kemarin saya sudah kenalan waktu pengesahan, tapi akan saya memperkenalkan mungkin dari warga belum ada yang kenal. Nama saya Heri Susanto. Selamat saya Desa Pilang Kenceng, dan saya sebagai Ketua Cabang Kota dan Kabupaten Madiun. Saya dulu warga tahun 90 tingkat satunya, dan pendekar tahun 93. Jadi perguruan dulu masih berumur 10 tahun. Alhamdulillah saya sudah jadi warga, dan dulu saya juga masih SD ya, kelas 6. Ada yang masih SD? Tetap terus belajar ya, dan semangat. Dulu pun saya juga masih SD ya, ikutnya terus jadi pelatih. Anak saya pun juga itu yang jaket biru itu juga SD, kemarin sudah disahkan bulan 2 kelas 5. Masih kecil, nanti kan yang penting kita punya semangat tetap mengembangkan perguruan, insya Allah sampai dewasa pun tetap semangat. Ini saya juga memperkenalkan pengurus saya dari cabang Madiun, ini Mas Ratno sebagai Dewan Kerohanian, alamat juga Pilang Kenceng. Ini Mas Yudisa, tahu belum? Siapa Mas Yudi? Oh ya, Ketua Ranting. Ini Mas Kidung sebagai pengurus cabang Madiun sebagai advokasi atau bidang hukum. Selanjutnya Mas Tio. Selanjutnya lagi sampingnya Mas Purnomo itu sebagai bendahara. Itu sebagai pengurus kami yang saya ajak ke sini karena apa? Kegiatan cabang itu kan selalu banyak, jadi tidak semua saya ajak, jadi selalu saya ajak bergantian ya. Itu sebagai perkenalan. Selanjutnya tadi sudah banyak diucapkan selamat, saya juga akan mengucapkan selamat kepada warga baru. Saya harapkan tetap semangat dalam mempelajari jurus IKSP Keraksati maupun ilmu kerohanian. Dalam bidang ilmu kerohanian saya akan menambahi, intinya Anda berhasil harus punya fondasi yang kuat, yaitu fondasi harus yakin. Insya Allah kalau panjenengan sudah yakin, nanti Anda pasti akan mengamalkan, akan mempraktekkan. Jadi kayak pisau, biar tajam digunakan, biar jadi untuk motong apa tajam landep, seperti ilmu juga itu ya. Jadi harus sering diamalkan. Setelah yakin ya harus ditirakati. Ya minim kalau tirakati ya seminggu pisan kudu wajib ya. Setelah itu mempelajari ilmu-ilmu kontak, jurus atau doa-doa. Ini seminggu sekali. Dan apa kalau kita sering mengamalkan, nanti insya Allah lama-kelamaan
ilmu yang Anda miliki itu semakin bagus dan semakin jos ya, yang sering ngamalnya ya. Ini pageran badam itu harus wajib, harus selalu mempraktekkan maupun mengamalkan, karena kita tidak tahu musuh yang kelihatan maupun yang tidak nampak maupun nampak tidak kelihatan. Makanya untuk menjaga diri kita harus selalu pageran. Ini tiap pagi atau malam wajib gitu ya untuk pageran badan ya. Itu dah para warga baru dan para warga semuanya, saya mengharapkan mengajak semuanya untuk tetap semangat dalam mengembangkan perguruan yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Perguruan IKSP Ikra Sakti dulu lahir di kota Madiun pada tahun 1980. Perguruan biarpun masih muda ya, alhamdulillah perkembangan sangat luar biasa sampai ke mancanegara. Dan sekarang saya sampaikan, kemarin kan pengesahan di Padepokan itu kan sedikit ya, hanya sekitar 400. Itu satu rating panjenengan itu adalah 15.000, yaitu seluruh Indonesia dan mancanegara. Dan kita pengesahan ada 3 kali, tinggal ngalikan aja. Dan tiap pengesahan selalu para warga dan pendekar yang disahkan itu selalu bertambah. Jadi jangan memandang sebelah mata, perguruannya siksanya saya kan pengesahan sekarang kan kalau tidak jadi satu kan minim tiap kabupaten atau cabang, ranting atau subranting. Ke depan sudah mendekati pemilu, pastikan pengesahan kalau nggak bisa di ranting pasti di sub ranting. Itu dengan perkembangan perguruan yang sangat luar biasa ini, saya harapkan pada teman-teman semuanya, kepada para warga baru, saya mohon tetap semangat dalam mengembangkan perguruan yang kita cintai ini. Saya harapkan dalam mengembangkan perguruan dengan harus bijak, sopan, dan santun. Apa gunanya itu? Perguruan kita biar benar-benar di lapisan masyarakat diterima oleh seluruh masyarakat, sehingga para generasi selanjutnya akan berbondong-bondong ikut ke perguruan kita. Dan saya juga mengharapkan bantuannya kepada para warga semuanya maupun para warga baru untuk selalu aktif secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu para pelatih di tempat latihan. Contoh membantu, yaitu semuanya kalau insya Allah bisa membantu ikut mencari siswa ya. Tempat latihan ini kalau satu orang bisa mengajak saudaranya, anaknya, tetangganya, insya Allah tempat sini aja nanti pasti banyak. Jadi biar regenerasi terus berkembang, terus ada siswanya, semuanya kita harus selalu membantu para pelatih untuk mencari siswa atau mengajak para siswa yang belum ikut latihan supaya nanti ke depan ikut latihan IKSP Ikra Sakti. Sanggup ya? Nanti ke depan mungkin 1 tahun lagi lah, kalau kita semuanya punya niat yang tulus, ikhlas untuk membantu para pelatih, insya Allah tempat latihan, minim tempat latihan nanti siswanya ada 50-an orang. Para warga dan pendekar IKSP Ikra Sakti yang saya cintai, saya banggakan, dinamika komunitas sekarang sudah berkembang sangat pesat ya. Untuk itu saya selalu menghimbau kepada para warga dimanapun selalu ada kegiatan, saya selalu menyampaikan, saya harapkan yang ikut komunitas kalau bisa cepat keluar, dan untuk Pak yang belum ikut jangan sampai ikut komunitas ya. Kenapa? Kalau panjenengan nanti ikut komunitas,
pasti antar komunitas itu akan bersaingan. Komunitas satunya dengan satunya pasti bersaingan. Kalau panjenengan cuma ikut di wilayahnya masing-masing, contoh di ranting atau subranting, itu sudah cukup. Nanti bila ada himbauan-himbauan atau info-info, pasti akan saya sampaikan kepada para ketua ranting, dan kepada ketua ranting pasti disampaikan kepada sub ranting. Jadi sekali lagi saya harapkan jangan sampai masuk komunitas, dan pun dari pusat, dari cabang pun juga sudah mengeluarkan edaran sudah lama ya, dilarang mengikuti komunitas. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya saya mengharapkan kepada para warga baru tetap semangat ya, yaitu tetap jaga silaturahim kita yang baik dengan warga atau pendekar atau dengan masyarakat dan seluruh perguruan yang ada. Intinya kalau kita tetap menjaga silaturahim yang baik, pastinya ke depan akan membuat situasi kondisi yang kondusif. Dan amit-amit bila terjadi hal-hal yang tidak inginkan, cepat koordinasi yang dituakan atau pengurus subranting atau ketua ranting, biar nanti bila ada perselisihan akan cepat diselesaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan kepada warga baru? Mestinya kon tekok mesti gak enak ya. Masih muda semuanya ya. Saya harapkan tetap rajin olahraga ya. Biar nanti ke depan kalau sudah dewasa itu kuat. Karena saya amati sekarang itu generasinya beda ya. Istilahnya apa ya? Oh ya, generasi stroberi. Kalau di lingkungan saya di TNI itu saya menyebutkan adalah generasi stroberi, karena pendidikannya sudah beda. Apalagi kemarin ada COVID, jadi kan jarang olahraga. Mumpung ini di perguruan kita yang kita cinta ini, saya mengharapkan adik-adik semuanya tetap berlatih olahraga ya, biar untuk menjaga stamina tubuh yang kuat ya. Biarpun sudah jadi warga, tetap harus latihan. Itu faedahnya sangat banyak sekali nanti ke depannya, biar kuat terus itu. Tak lupa juga sering lari juga ya.